saya bilang tadi ya teman-teman. Nah, ini salah satu kampus dulu bernama IAIN Kota Samarinda. IAIN Kota Samarinda di sini ya. Sekarang menjadi Universitas Islam Negeri atau UIN Sultan Haji Muhammad Sulaiman. Jadi Universitas Negeri ya teman-teman. Dulu IAIN Samarinda, jadi sekarang jadi Universitas Negeri Islam. Teman-teman. Di jalur poros ini terdapat rumah sakit umum daerah, yaitu Rumah Sakit Umum Kota Samarinda atau yang dikenal dengan Rumah Sakit IA Abdul Muiz atau MC Abdul Muiz. Nah, ini tidak jauh, tepatnya di sebelah kiri. Ini ya, sebelah kiri ini adalah rumah sakit milik pemerintah Kota Samarinda atau Rumah Sakit Muiz. Ya teman-teman. Tidak jauh dari Rumah Sakit Muiz ini ada salah satu SMA terfavorit di Samarinda, yaitu SMA 10 Samarinda. Kurang lebih 1 kilo dari Rumah Sakit Abdul Muiz itu ada SMA yang cukup terkenal, yaitu SMA 10 Samarinda. Kalau dari arah Balikpapan, dia sebelah kanan sekolahnya. Di sini banyak perkantoran, terus banyak sekolah juga, dan sarana publik lainnya, serta sarana fasilitas kesehatan seperti rumah sakit tadi. Kalau yang ke kanan ini perumahan ya, masuk ke perumahan. Di sana perumahan teman-teman. Oke teman-teman, Rizky Travel Vlog, tidak lama lagi kita akan sampai daerah Jembatan Mahakam. Sebelum kita melewati Jembatan Mahakam, kita akan melewati tempat gantungan atau ngetem para bus Balikpapan Samarinda, Samarinda Balikpapan. Nah, di depan ini tempat ngetem ya. Oh yes, suruh ke terminal. Suruh terminal. Kerjaan, nah ini tempat ngetem kedua ya. Ini nggak tahu nah busnya akap dok, nggak tahu nih. Nah jadi turun di ini, kita tidak lama akan sampai di Jembatan Mahakam. Nah, ini kita akan menuju pusat kotanya Samarinda. Kita belok ke kanan, kita ambil jalan kanan nih teman-teman. Nah, ini kota Samarinda. Suasana sore hari di kota Samarinda, tepat jam 4 sore teman-teman, kita sudah sampai di kota Samarinda. Kota Samarinda, apabila belum ada jalan tol, dulu kota Samarinda ini perjalanan Balikpapan Samarinda itu kurang lebih 3 jam. Tapi sekarang menjadi 2 jam karena lewat jalan tol. Ya, teman-teman. Ini pusat kota Samarinda, tidak jauh dari sini ada Jembatan Mahakam. Itu ada 2 jembatan. Yang satu jembatan Mahakam lama, yang satunya jembatan yang baru dibikin. Nah, sore hari kota Samarinda, ibu kotanya Provinsi Kalimantan Timur. Di sebelah sana. Di jalurnya ada 2. Yang ini dari arah Samarinda kota melewati jembatan yang baru. Kalau yang dari arah Samarinda seberang menuju Samarinda kota memakai jembatan yang lama. Oke teman-teman, di depan itu nanti kita ambil ke kiri.
untuk menuju kota Samarinda. Jadi jalur menuju ke Bontang kita akan melewati pusatnya kota Samarinda, karena dia berada di jalur poros Samarinda Bontang. Ya, di depannya teman-teman, jembatan Mahakam pertama di Kalimantan Timur. Jembatan ini dibangun tahun 1985 atau 86. Nah, jembatan yang lama. Nah, kalau yang di sebelah itu jembatan yang baru dibikin. Karena padatnya kota Samarinda, maka inisiatif pemerintah provinsi membangun dua jembatan yang berdampingan. Jadi ini yang terbaru dan ini yang terlama, untuk memecah kemacetan. Karena dulu sebelum ada jembatan yang baru ini, jembatan yang lama ini sangat padat. Nah, di bawahnya ini adalah Sungai Mahakam, sungai terpanjang kedua setelah Sungai Kapuas yang berada di Pontianak. Jadi Sungai Mahakam ini kurang lebih panjangnya dari Muara menuju Hulu itu kurang lebih 980 km. Nah, ini kalau sore hari ini yang di daerah padat, dari jembatan ini sampai simpang putaran nanti itu yang akan panjang. Ini akan padat merayap sampai di putaran. Ini yang membuat waktu agak lama menuju kota Bontang. Nah, ya teman-teman, padatnya sampai nanti di putaran ya. Kita lihat berapa menit kita dari jembatan ini menuju putaran. Padahal putarannya itu tidak jauh, kurang lebih putaran itu dari jembatan ini sampai putaran itu kurang lebih hanya 500 meter. Tapi kita akan membutuhkan waktu agak lama karena ini macetnya cukup panjang. Pak Rahim tuh bisnya mana? Di Bontang nggak sudah? Sopirnya ketinggalan. Malam ini dia berangkat ya, jam 10 ya. Saya kemarin tuh bilangnya nih jam 10 ya. Dikira mau PP kan? Enggak, nginap saya. Pak Rahim tuh bisnya malam ini balik lagi. Iya, bisnya jalan Jam 10 nanti malam. Nah, ini cukup padat ya teman-teman sampai simpang putaran, simpang 3 menuju arah pergudangan. Nah, ini orang Balikpapan. Siapa yang mau nitip? Yang punya bus akap tuh, bus akap deh punya. Nah, ini cukup padat ya. Padahal simpangan itu tidak jauh, tapi kalau sore hari jalur ini cukup padat. Padahal sudah dibikin dua jembatan, tapi masih juga ya. Semoga ke depan di simpang ini dibikin flyover lah, seperti di daerah Juanda. Nah, itu dibikin flyover, dia tidak macet lagi. Macet ke sana itu arah ke pusat kota. Kalau ke sana itu arah pergudangan, dan ada salah satu mall terbesar di Kalimantan Timur, yaitu Big Mall. Sampean turun mana? Sampean turun mana? Turun mana? turun SMP 10. Oh, SMP 10. Lo jemput di mana? Terminal kah? Hah? Enggak, mau ke terminal dulu. Nggak tahu disuruh apa. Berhenti bis dulu nanti ke sana. Ada balangan soalnya. Di sana. Apa? Billboard. Kayak gimana ya? Dia betulan. Ini owner busnya Ade Lestari. Nanti ketemu bisnya. Nggak tahu bisnya jurusan rencana ke Berau sih. Nah itu dia rencana mau beli itu katanya tadi yang lewat. Nama PO nya Ade Lestari, kantornya rencana di Kilo 2. aduh. Oke teman-teman, cukup padat di depan. Ini sampai putaran di depan, ini padat merayap seperti ini.
yang membuat perjalanan agak sedikit lama karena kemacetan inilah yang membuat waktu perjalanan ini terasa panjang. Ya, semoga ke depan ada jalan tol, disambung lah jalan tol dari Balikpapan Samarinda, sambung lagi Samarinda sampai ke Bontang. Lagi Bontang adalah sebagai kota industri. Sore hari di kota Samarinda teman-teman. Ini malam minggu atau tepatnya weekend di hari Sabtu. Biasa orang mau ke mall. Nah itu di depan sana itu mall terbesar di Kalimantan Timur, yaitu Big Mall yang sempat saya review saat masa berlaku PPKM level 4 di kota Samarinda. Nah saat ini Samarinda sudah turun, sekarang menjadi PPKM level 2 atau level 1 kalau tidak salah. Jadi kota Samarinda ini terapit dengan Kabupaten Kutai Kartanegara ya teman-teman. Jadi dia Kabupaten Kutai Kartanegara ini keliling, dia melewati, diapit oleh kota Samarinda. Jadi kita masuk kota Samarinda, nanti kita keluar di perbatasannya Kutai Kartanegara. Jadi luar biasa, Kabupaten Kutai Kartanegara ini begitu luas. Kalau untuk kota Samarinda itu tidak terlalu luas, dia hanya kecil saja kotanya, tapi cukup ramai karena ini adalah ibu kota provinsi Kalimantan Timur, di mana kantor gubernur, kantor pemerintah kota Samarinda terletak di pusatnya kota Samarinda inilah berada. Nah itu ke depan itulah Big Mall ya teman-teman. Sini aja bro, sini ya, muter aja dulu. Itu ya. Nah, turunkan situ aja. Susah ya. Atau bawa ke Bontang. Assalamualaikum. Apa Pak? Aku aku tak tahu terminal tuh, aku tak tahu. Kesambut. Ya, simpangan putarannya teman-teman, Ah. yang terjadi kemacetan karena dari arah jembatan kota Samarinda ini putar baliknya di sini. Ini yang membuat jadi macet, dan di depan itu mall. Nah, itu mall. Nah, itu juga salah satu faktor, apalagi ini hari weekend, malam minggu. Nah, itu sangat ramai ya. Itu gantungan ya teman-teman, gantungan bis yang dari Samarinda menuju Balikpapan. Itu gantungan pertama setelah keluar dari terminal. Nah, itu. Ayo Mas, kali banjir Mas. Ayo kita tes nanti ya. Wah, iya kita waran banjir. Iya. Ini makin macet lah. Ini. Nah ini ada yang ngatur tapi bukan dari kepolisian, tapi masyarakat umum ya. Ini yang Ya kan udah macet loh ini. semoga ke depan kepolisian bisa mengatur lah Ngatur salah-salah. untuk simpang 3 ini. Sip. Terima kasih Pak. Pak, hati-hati Mas Bro. Teman dari Balikpapan, turunnya di Samarinda. Kita lanjut ke Bontang. Dulu nggak pernah macet. Sekarang jadi macet. Biasa macetnya kalau banjir. Nah, ini kita langsung los menuju Jalan Poros Samarinda Bontang. Jadi ini jalur pusatnya menuju pemerintahan Kota Samarinda maupun Kalimantan Timur. Jadi cukup padat ya teman-teman di sebelah sana. Nah itu padat sana, sini juga padat. Nah itu ada tepian, itulah Sungai Mahakam berada. Jadi bus patas ini membelah jalur pusatnya Kota Samarinda. Ini flyovernya menuju ke jembatan. Oke teman-teman, saat ini kita sudah di Kota Samarinda. Kita akan melewati beberapa daerah nanti seperti
Tanah Datar, Morobada, terus Prangat yang masuk kecamatan Morangkayu, Santan Ulu. Jadi banyak daerah yang kita lewati menuju Kota Bontang. Ini putar balik menuju jembatan. Ya. Untuk teman-teman, di Kota Samarinda ini mempunyai masjid yang cukup besar atau masjid besar ketiga di Asia Tenggara, yaitu Masjid Islamic Center. Jadi di depan setelah simpangan 3 ini kita akan lihat Masjid Islamic Center. Masjid ini dulunya adalah lahan perusahaan perhutani, tapi dihibahkan untuk dibangun salah satu masjid terbesar di ketiga di Asia Tenggara. Jadi masjid ini cukup mewah, di dalamnya juga luar biasa. Kapan-kapan kita akan review lah untuk masjid ini. Ini dia ya teman-teman, masjidnya yang besar. Ini menaranya, menara 99. Ini masjidnya ya, itu di sebelah sana teman-teman, itu masjidnya. Masjid ini bernama Masjid Islamic Center Baitul Mutakin. Nah, ini masjidnya ya. Ini cukup ramai kalau sore, hari weekend, biasa ramai. Nah, itu di sebelah sana ya, itu masjidnya. Masjid Baitul Mutakin, Masjid Islamic Center Baitul Mutakin. Nah, itu teman-teman, itu masjid terbesar. Kapan-kapan kita akan review lah masjid terbesar di Kalimantan Timur atau ketiga di Asia Tenggara. Nah, itu Sungai Mahakam di sore hari. Ini banyak biasa duduk di daerah tepian, apalagi ini adalah malam minggu. Ini Sungai Mahakam ini tembus sampai ke daerah Kabupaten Mahakam Ulu ya. Ya, sempat saya review di kapal Mahakam Ulu atau kapal Longbagun. Sungainya berakhir di Kabupaten Mahakam Ulu, tepatnya di Longpahangai, Kecamatan Longpahangai. Jadi kurang lebih panjangnya 980 km. Sungai terpanjang kedua setelah Sungai Kapuas di Pontianak. Jadi aktivitas di Sungai Mahakam ini cukup banyak, diantaranya pengangkutan sumber daya alam yaitu batu bara yang diangkut melalui takbut, ditarik oleh takbut. Mereka memakai tongkang, setelah itu dibawa ke muara laut. Nah, ini ada simpang 3. Nah, jalan menuju ke Bontang itu diambil arah ke kiri. Kalau arah ke kanan itu menuju pusat perkantoran seperti kantor gubernur dan kantor-kantor yang lain. Nah, jadi kalau ke Bontang dia ambil ke arah kiri, atau tepatnya Jalan Pangeran Antasari menuju arah kota Jalan Pos Samarinda Bontang. Ya, ini teman-teman ya, diambilnya sebelah kiri. Kalau ke kanan sana itu menuju pusat pemerintahan seperti kantor gubernur dan perkantoran yang lain-lain, termasuk menuju pelabuhan Kota Samarinda, yaitu pelabuhan kapal laut menuju Parepare. Itu ambilnya ke sana, ke arah kanan. Kita sudah di tengah-tengahnya Kota Samarinda teman-teman. Nah, ini kita saat ini menuju di jalur poros 2 Kota Samarinda. Nanti ada simpang 4, kita akan belok ke kanan menuju arah Jalan Juanda. Ini kita masih berada di Kota Samarinda, membelah bumi, membelah Kota Samarinda, membelah pusatnya Kota Samarinda. Sini ya teman-teman, keadaan sore hari di Kota Samarinda. Dan satu yang penting, apabila hujan atau musim hujan
biasa di daerah ini sering terjadi banjir. Jadi jalan menuju Poros Bontang ini langganan banjir, teman-teman. Contoh di video saya review perjalanan saya menuju Bontang sebelumnya, itu saya berangkat posisi saat hujan, jadi banjir itu bisa terjadi. Teman-teman, kita sebelum melewati simpang 4, nah ini juga menjadi arah titik kemacetan yang ada di kota Samarinda, karena di depan itu pertemuan dari 4 arah, baik dari arah Antasari, arah Pergudangan, dari arah menuju Poros Jalan Tenggarong, maupun dari arah Poros Bontang atau Jalan Juanda. Nah, itu menjadi titik kemacetan di simpang ini. Ini memang menjadi langganan kemacetan atau rutin di setiap sore hari maupun saat banjir, karena bertemu dengan 4 arah, karena jalur ini juga menjadi jalur poros menuju ke Kabupaten Kutai Kartanegara atau ibu kotanya Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu Kota Tenggarong. Ini kemacetannya cukup panjang nih, teman-teman, kadang bisa lebih 1 kilo, jadi tergantung dari kepadatan kendaraan itu sendiri. Ya, teman-teman, karena ini pertemuan antar 4 arah yang dimana Kota Tenggarong belum ada mall. Jadi biasa masyarakat Kota Tenggarong ingin ke Samarinda, dia juga lewat jalan ini menuju mall-mall terdekat di Kota Samarinda. Ya, teman-teman, padatannya cukup lumayan sore hari di Kota Samarinda.